Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Nama saya Fridolina Fentifatin, kelas A jurusan Sosiologi, semester 7, NIM 170303040, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, buku ke-10 ini bagian pertama atau bab 1 akan membahas tentang kolektivitas dan kekuatan di internet dalam perspektif sosiologi. Abstrak. Internet memungkinkan kolektivitas perkembangan menjadi sesuatu yang menggegaskan dan multi fenomena berlapis yang menimbulkan beragam bentuk yang sepenuhnya spontan atau infor perilaku dan tindakan sosial yang terstruktur secara mali. Tujuan pertama buku ini adalah menyajikan konsep heuristik dari perilaku kolektif spontan dan tindakan kolektif yang diarahkan. Kedua buku tersebut membahas tentang peran dan pentingnya infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan stabilisasi dan penataan aksi dari perilaku kolektif. Ketiga, perhatian buku ini adalah untuk mengetahui berbagai tingkah dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan kolektif. Kata kunci dari tindakan kolektif atau perilaku kolektif internet: gerakan sosial, komunitas online. Perubahan sosial teknis internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial terbuka, mencari kemungkinan baru atau yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Platform dan infrastruktur utama internet saat ini sedang dikembangkan dan dioperasi hanya oleh beberapa perusahaan teknologi global, terutama Google, Facebook, Amazon, dan Apple. Namun selain mendominasi komputer utama pasar internet komersial, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi sebagai penjaga gerbang utama dan kurator pertukaran individu dan kolektif di internet. Struktur komunikasi dan aktivitas penggunanya dengan jasanya. Dengan melakukan itu, memiliki kekuatan infrastruktur dan peraturan yang menjangkau melampaui monopoli posisi ekonomi daftar. Meskipun demikian, ini tidak membuat mereka maha kuasa. Lagi pula, kekuasaan bukanlah aset yang dimiliki sebagai orang dan sebagai lainnya tidak selalu mengacu pada keseimbangan kekuatan sosial yang harus terus dirunding kembali. Secara keseluruhan, saat ini perusahaan internet terkemuka karenanya harus terus-menerus berurusan dengan volatilitas perilaku pengguna yang juga dapat mempertanyakan bisnis mereka secara cepat dan mendasar dengan pasar yang sangat dinamis dan konstelasi inovasi yang berkembang pesat, pesaing baru dan dinamika ceruk, dengan upaya regulasi politik yang bertujuan menuju pembatasan pengaruh mereka. Oleh karena itu, perhatikan ketiga buku ini tidak hanya mencari perbedaan tingkah dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan perilaku kolektif, tetapi juga untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan
dan volatilitas, yaitu fraktur atau potensial yang dapat menimbulkan pertanyaan saat ini. Bab yang kedua membahas tentang aksi kolektif di era digital atau tipologi berbasis aktor. Bagian yang pertama, perkenalan. Dari kawanan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas, internet memungkinkan bentuk-bentuk baru dari perilaku dan tindakan kolektif dimanapun pada spektrum antara individu dan organisasi. Teknologi online memungkinkan adanya agregasi preferensi sumber yang dikumpulkan terutama dari sistem umpan balik konsumen atau pengguna kolektif media sosial yang ekstensif, misalnya Facebook, Twitter, Snapchat, dan Instagram. Bagian yang kedua tentang jenis dasar aktor sosial. Untuk memahami dinamika formasi sosial berbasis web dan strukturnya Turing, organisasi, kapasitas, dan pola tindakan, kita mulai dengan melihat yang ada dan konsep tindakan. Dalam bab ini, kita membahas heuristik dan analitik, hargai konsep-konsep ini untuk studi tentang kolektif sosial baru di web. Tipe-tipe dasar dari aktor sosial membentuk realitas masyarakat modern itu juga beroperasi di web sebagai titik awal dan pertimbangan individu, organisasi, dan formasi kolektif. Kesimpulan, formasi sosial teknis dan pelembagaan kolektif di internet masih diklasifikasikan menurut garis berbasis aktor dan kelembagaan pengaruh apa yang dilakukannya infrastruktur teknis tempat mereka beroperasi memiliki formasi, struktur, dan aktivitas. Dilihat dari statusnya sebagai aktor, kolektif sosial dapat dibedakan menjadi dua tipe dasar, masing-masing berlaku untuk konteks off dan online. Bagian yang pertama tentang terdiri dari non-terorganisir kolektif seperti massa, orang banyak, atau menerbitkan publik yang aktivitasnya ditandai dalam spontanitas situasional dan volatilitas yang tinggi. Mereka tidak memiliki koordinasi lintas situasional sendiri dan struktur pengambilan keputusan tidak dapat dibedakan sebagai aktor sosial yang otonom, melainkan sebagai bentuk perilaku kolektif yang spontan dan mudah berubah. Yang kedua tentang tipe yang kedua tentang aktor kolektif yang mampu disengaja strategis tindakan, seperti komunitas dan gerakan sosial yang sebaiknya dibentuk oleh proses pelembagaan lintas institusional selama kelompok yang berbeda mengidentifikasikan ikatan, aturan, dan tujuan bersama serta mengkoordinasikan mengatur struktur inti muncul yang memungkinkan tindakan kolektif. Apa yang tidak biasa dan secara khusus baru tentang mereka di dunia online, penipu baru ini singkatnya dari peran yang meningkat secara signifikan teknologi, atau lebih spesifik biasanya infrastruktur teknis berperan dalam bentuk formasi, operasi, dan perorganisasian perilaku kolektif, tindakan kolektif, koleksi tidak terorganisir. Aktor kolektif tidak dapat lagi dijelaskan dan diringkas terutama dengan kategori sosial seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka menunjukkan kedekatan dan keterkaitan baru antara faktor sosial dan teknologi.
sebagai infrastruktur kolektif yang sebelumnya tidak ada teknis tersebut. Sistem dan platform memang memfasilitasikan pembentukan situasional atau kolektif. Dengan kata lain, kemunculan spontan dan operasi non-terorganisir formasi. Mereka melakukannya itu dengan memungkinkan pengurangan biaya transaksi dan kecepatan pertukaran yang dipercepat. Pada gilirannya memungkinkan formasi ini untuk mengembangkan berbagai tindakan lebih mudah. Melalui properti pengaturan aturan mereka sosial berbasis web, media juga berkontribusi secara signifikan terhadap penataan dan stabilitas lintas internasional, lintas situasional dari tindakan kolektif dan perilaku kolektif. Namun juga belum pernah terjadi sebelumnya tingkat observasi dan pengawasan sosial yang sangat dieksploitasi oleh sebagian besar adalah operator platform swasta dan oleh badan intelijen negara. Bagian yang ketiga tentang gerakan sosial societal konstitusi aksi kolektif. Selama beberapa tahun, bidang penelitian tentang gerakan sosial mengalami fundamental perubahan terkait struktur dan orientasinya. Lebih khusus lagi, itu telah berpindah dari mengkonseptualisasikan dan memeriksa gerakan protes sebagai fenomena sosial untuk mempertimbangkan fondasi teknologi baru dari tindakan kolektif. Argumen dalam Nuce mengemukakan hal itu di zaman sekarang ini. Protes terungkap jauh lebih individual dan dipersonalisasi daripada sebelumnya dan tidak lagi membutuhkan pembentukan identitas kolektif yang memadu, tindakan kepemimpinan yang kuat, arah ures, dan struktur organisasi konversional. Bagian yang ketiga, gerakan sosial dan internet, transformatif kapasitas teknologi dan bangkitnya suatu secara teknis sosial tingkat lanjut. Kekurangan literatur klasik tentang mengintegrasikan gerakan sosial yang baru, kondisi teknis untuk pembentukan gerakan sosial ke dalam konsepsi, mereka tidak benar-benar diperbaiki oleh sebagian besar literatur terbaru di media sosial dan protes. Untuk satu, meskipun literatur terbaru memang menganggap teknologi sebagai peran sentral, bahkan menganggapnya mampu membuat fondasi sosial yang sejati dari kolektivitas menjadi usang, biasanya tidak memeriksa teknologi seperti itu secara lebih rinci, di mana kata teknologi tetap menjadi kontak hitam. Bab 4 membahas tentang komunitas sumber terbuka di lembaga sosioteknik penemuan kolektif. Dengan latar belakang ini, artikel ini berupa mengembangkan tinjauan sistematis tentang keterbukaan komunitas sumber dan konteks sosioekonomi mereka. Ini dimulai dengan rekonstruksi asal mula proyek perangkatan lunak open source dan hubungannya yang berubah kepada perusahaan IT yang sudah mapan. Ini diikuti dengan identitas 4 tipe ideal yang proyek open source saat ini yang berbeda secara signifikan dalam modelnya koordinasi dan tingkat keterlibatan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, hubungan antara struktur kerja berorientasi tugas, open source, proyek, dan bentuk koordinasi ekonomi yang mapan, misalnya pasar, hierarki, dan sebagainya. Tindakan dicirikan oleh persaingan tetapi oleh sifat saling melengkapi. Sedangkan proyek OSS sebagai besar
telah kehilangan format mereka sebagai pendamping produksi komersial. Mereka tidak seperti jenis penemuan kolektif sebelumnya, tetapi dapat bertahan melampaui inisial fase proses inovasi. Lisensi sumber terbuka bersama dengan koordinasi memfasilitas fitur teknologi online telah menetapkan sosioteknik kerangka kerja untuk bentuk permanen, perkembangan terbuka dan kolaboratif. Mulanya kerangka kerja ini diterapkan di relung subversif dan kemudian diadaptasikan oleh komersial industri perangkat lunak sebagai metode perkembangan perangkat lunak lengkap. Sekian dan terima kasih.